ternyata pertanyaannya tuh berarti pertanyaannya agak keliru ya Mbak, bukan soal gimana kita nggak mendramatisir menjadi egois, tapi mungkin kalau kita tuh benar-benar bisa tadi balik lagi yang Mbak Wita bilang, kalau kita bisa benar-benar mengenal diri kita, tahu maknanya self love apa, sebenarnya ibaratnya no need to worry lah soal jadi kita egois gitu ya, kayak gitu berarti kira-kira ya Mbak ya. Oke, nah mungkin aku pengen beralih ke pertanyaan berikutnya juga nih, yang tadi sebenarnya sempat disinggung sama Mbak Lisa gitu ya, kan tadi kan Mbak Lisa cerita bahwa background keluarganya dengan Mas Candi itu cukup berbeda, selain perbedaan umur, perbedaan suku gitu ya, ibaratnya kan kalau di Indonesia tuh kental banget, orang Sumatera gini, orang Jawa gini, orang Sunda gini, kira-kira kayak gitu lah ya Mbak. Nah, kan mungkin banget ya, kita itu setiap pasangan pasti punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda, sehingga membentuk kita juga jadi individu yang berbeda, punya karakter, kebiasaan yang berbeda gitu ya. Nah, gimana sih caranya sebagai pasangan, kita nggak cuma melulu, maksudnya ketika ada perbedaan kan orang cenderung selisih terus kayak, kok kamu gini, saling mengoreksi gitu loh. Gimana sih supaya kita tuh nggak cuma mengoreksi aja, tapi justru kita bisa saling membangun. Ibaratnya tuh tadi kalau katanya Mbak Wita tuh memberi saran yang konstruktif gitu ya kira-kira. Kalau dari Mbak Lisa sendiri pengalamannya gimana? Oke, kalau aku pribadi ya, ini kan sebenarnya aku sharing sesuatu yang memang aku lakukan aja ya di pernikahan aku, dan memang works buat aku dan suami aku gitu. Jadi kalau aku pribadi itu tuh, aku belajar ya tentang karakter suami aku sendiri, dan maksudnya aku kebetulan punya 2 adik laki-laki, dan ayahku tuh sebenarnya juga tipe orang yang sangat dominan di keluarga. Jadi aku ngelihat mostly laki-laki di sekitar aku itu tipe orang yang nggak suka mereka tuh nggak senang di kayak, lu tuh gini, lu tuh nggak boleh kayak gini. Apa tuh bahasanya kayak gitu ya? Kayak mereka tuh nggak senang disalahin gitu. Dan suamiku pun juga tipe orang yang seperti itu gitu, nggak senang didikte. Nah, jadi aku kalau misal sama suami aku itu tuh bukan kalau misalnya ada kesalahan di suami aku dan aku nggak suka, aku tuh nggak bisa bilang kayak, Mas aku nggak suka ya kamu kayak gini-gini, soalnya gini-gini, itu tuh pasti nggak akan works, karena aku merasa bahwa gimana pun juga laki-laki itu kan punya pride. Dan pride itu adalah hal yang sangat harus kita jaga sebagai perempuan dan sebagai istri. Karena hal yang paling penting itu kalau aku lihat dari suami aku, dari ayahku, dan 2 adik aku, mereka tuh merasa bahwa kan saya tuh laki-lakinya gitu, saya tuh imam dari keluarga gitu. Jadi kalau misalnya mereka didikte, apalagi kayak salah-salahin gitu, itu tuh mereka tuh jadi sebel banget walaupun mereka tahu kalau mereka tuh salah. Gitu. Jadi biasanya kalau aku pasti aku akan ngomongnya gini, Jov, aku twist, misalnya kayak aku nggak suka suami aku misalnya dia kayak lagi pas pandemi gini malah nongkrong sama teman-temannya, atau pas lagi pandemi gini dia malah main sepeda sama teman-temannya gitu kan, pulang larut malam. Aku akan bilang ke dia kayak, Mas, aku pengen deh sama emas gitu hari ini nonton Netflix. Soalnya aku lihat teman-teman aku Netflix kan sama teman-teman sama suaminya lagi nonton film ini tuh kayaknya bagus banget, Mas. Terus mereka tuh katanya pada kayak suka banget sama film ini. Instead of aku tuh ngedikte dia kayak, aku gak suka ya kamu gini-gini, karena itu gak pernah works di pernikahan aku. Dan itu tidak pernah works di keluarga aku juga gitu. Dan begitu gini itu gak bisa. Pasti aku kan bilang, Ayah, kalau ayah gini gimana ya? Kalau ayah gini tuh sebenarnya oke banget loh. Terus pasti ayah gini deh. Terus aku juga seneng banget deh ya kalau ngeliat ayah kayak gini. Nah itu tuh mereka tuh langsung kayak apa ya? Langsung luluh gitu loh. Ya nak ya, gitu ya sayang ya. Oke, aku akan lakuin gitu. Itu yang selalu works di aku ya gitu. Karena selama 6 tahun pernikahan ini, itu memang kan pasti banyak hal-hal yang memang jadi trigger untuk berantem gitu. Dan obviously dengan ngedikte dia, dengan bilang sesuatu terlalu frontal, itu gak pernah works di aku. Bener-bener, aku
banget sih itu kira-kira situasinya kayak gimana. Kayaknya aku agak-agak sama bisa juga, maksudnya mungkin ya kebanyakan cewek-cewek juga pernah bilang, misalnya ngomong ya udah langsung kok begini kok begitu ya. Ya sebenarnya kan kita juga nggak suka ya didikte ya. Sebenarnya mungkin kita juga refleksi aja ya kalau misalnya kita kira-kira suka apa enggak diomongin dengan cara begitu, kira-kira kayak gitu kali ya Mbak Lisa ya. Benar, dan kayak kita aja yang perempuan gak seneng kan dikonfront, kita gak seneng didikte, kita gak seneng dibilang, lu tuh ya sebagai istri gini. Kita tuh pasti juga gak seneng digituin, apalagi laki-laki gitu. Laki-laki tuh kan yang aku bilang kita tuh harus jaga banget tuh hal-hal kayak gitu tuh karena sensitif buat mereka untuk pokoknya intinya kalau aku tuh paling takut dan paling menjaga banget pride laki-laki gitu. Jangan sampai mereka tuh merasa kayak less man gitu, less manly in this relationship, karena gimana pun juga kalau aku selalu berpikir bahwa mereka itu ya imam aku gitu.